Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Berilah kami nasihat bagi kami yang baru mengenal dakwah sunnah ini, yang baru mengenal manhaj salaf yang mulia ini. Nasihatilah kami agar hati kami semakin kokoh di atas manhaj ini, dan juga sebagai benteng dari syubhat-syubhat pemikiran yang semakin hari semakin banyak yang mengganggu hati dan pikiran kami. Semoga Allah merahmati kita semua. Jazakumullahu khairan. Tinggal dijalani saja dengan santai. Kenapa? Ya, jangan terlalu tegang. Dinikmati saja, dijalani saja. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah mengenal ini. Jadi ketika kita sudah mengenal, dari sebelumnya kita belum kenal, sekarang kita sudah kenal, sudah senang. Lalu kemudian datang goncangan, ya, datang pemikiran-pemikiran, syubhat-syubhat. Yang syubhat-syubhat itu sebelumnya kita juga mungkin meyakininya pernah, atau mungkin kita pernah mengamalkannya, maka biasa saja. Emangnya syubhat-syubhat itu, pemikiran itu antum belum pernah dengar sebelumnya? Kalau memang antum belum pernah dengar sebelumnya, maka ya ini kalau memang belum pernah dengar sebelumnya, baru sekarang antum sudah kenal manhaj, baru syubhat itu masuk misalnya, baru syubhat itu datang misalnya, maka nasihat saya bahwa yang pertama, kata Nabi SAW, ketika banyak syubhat, banyak pemikiran-pemikiran, banyak pemahaman-pemahaman, maka apa kata Nabi? Alaikum bisunnati. Kan Nabi bilang, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan lihat banyak perbedaan, perselisihan setelah saya mati. Kalian akan melihat itu. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Berpegang dengan sunnah. Dan sunnahnya siapa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit dengan geraham kalian. Kalau pakai gigi muka ini masih talapas, pakai yang geraham, ya, bagai kuat-kuat. Jadi sunnah dan amalan sahabat. Sunnah dan amalan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau sahabat yang lain. Tapi yang paling inti ini sahabat 4 ini, Khulafaur Rasyidin. Pegang itu. Coba kalau mereka ini, lihat dalam masalah apa? Apa masalah yang sedang disubhatkan ke antum, yang sedang dilemparkan ke antum, sehingga antum jadi bingung, sehingga antum jadi ragu. Masalah apa? Tinggal kembalikan kepada hadis, tinggal kembalikan kepada amalan sahabat. Tanyakan untuk dirimu, apakah amalan ini diketahui sama Nabi dan sahabat atau tidak? Kira-kira sahabat atau Nabi tahu tidak amalan yang sedang dikatakan itu adalah amalan yang itu menjadi syubhat bagi antum? Tanyakan. Jawabannya cuma 2, iya atau tidak. Baik, kalau jawabannya iya, Nabi dan sahabat tahu, alhamdulillah, ikuti itu. Ya. Kalau Nabi dan sahabat tahu, alhamdulillah, antum ikuti itu. Tapi kalau jawabannya tidak tahu, Nabi dan sahabat tidak tahu amalan itu, wah ini bahaya berarti. Nabi dan sahabat tidak tahu amalan itu, baru antum tahu, Masya Allah, hebat sekali antum, jago sekali antum, alim sekali antum. Nabi kalah, sahabat Abu Bakar kalah, Umar kalah, Ali, Utsman kalah, mungkin sahabat yang lain juga kalah. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabu Rasulillah fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang para sahabat tidak beribadah dengannya, jangan pakai ibadah itu. Jelas? Sudah cukup. Jadi antum tinggal tanya saja, ini amalan diamalkan enggak atau tidak Pak sama sahabat. Makanya amalan ini kembalikan kepada, atau perkataan itu, perbuatan itu kembalikan kepada hadis Nabi. Tanyakan. Kalau antum tidak tahu, tanya ustaz. Ya, ini ada enggak hadisnya? Nah, tanya kayak gitu tadi, ada dalilnya atau tidak? Makanya Anda sampaikan misalnya ada dalilnya. Karena kita beramal di atas dalil. Kalau nggak pakai dalil, kita mau pakai apa? Hadis Nabi ada nggak? Kalau sudah tidak, misalnya hadis Nabi ada juga nggak perkataan atau perbuatan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya? Kalau misalnya perkataan Nabi, hadis Nabi tidak ada nggak perkataan sahabat, perbuatan sahabat? Begitu. Kalau itu sudah dikembalikan, aman.
Apapun masalahnya, insya Allah sudah ada di dalam Islam kita ini. Nggak ada masalah Islam agama yang baru, nggak ada pemahaman yang baru, sudah dari dulu ada. Kalau sekarang apa sih kira-kira? Mungkin tentang hal-hal yang baru, transaksi, itu mungkin model transaksi. Tapi inti transaksinya sama saja, mungkin fasilitas sarananya yang berbeda, caranya yang berbeda, tinggal dibahas hukumnya, kembalikan kepada hukum asalnya. Jadi sudah tidak ada berbeda lagi. Apa yang antum bedakan di sini? Ya, kenapa? Filsafat agama. Apanya yang filsafat agama ini? Filsafat agama dimasukkan ke Islam begitu. Filsafat itu baru-baru mulai masuk di zaman, mulai populer dan berkembang besar di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan siapa namanya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia seorang Mu'tazili, punya pemahaman menafikan sifat-sifat Allah. Dia suruh, Al-Khalifah suruh terjemahkan semua kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab, baru mulai dimasukkan ke situ. Jadi sebelumnya tidak dikenal. Imam Syafi'i berdebat keras dengan Bishr Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi wafat tahun 218 kalau saya tidak salah ingat. Itu tidak bisa berdebat, kalah debat dengan Imam Syafi'i tentang filsafat, tentang pemikiran filsafat dan Mu'tazilahnya. Kalah. Jadi tidak bisa menghadapi Imam Syafi'i, sudah selesai. Jadi tidak berkembang di zaman itu. Nah, dia mulai berkembang setelah di zaman Al-Khalifah Ma'mun, ketika dia punya pemahaman pemikiran Mu'tazilah yang dia ambil dari Bishr Al-Mirrisi dan penasehat khilafahnya yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali itu. Apa namanya? Bukan Abul Aswad Ad-Du'ali, afwan. Siapa namanya? Ibnu Abi Duat, afwan. Ibnu Abi Duat, bukan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah penemu bahasa Arabnya ya. Kalau ini Ibnu Abi Duat, mohon maaf, saya ralat ya. Ibnu Abi Duat. Dia berguru dari Bishr Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi ambil ilmunya dari siapa? Wasil bin Atha, temannya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dulu mengajarkan ilmu hadis, dakwah, akidah yang benar. Lalu ada muridnya, salah satunya yang menyimpang, namanya Wasil bin Atha, dan temannya Amr bin Ubaid. Mereka berdua bikin pemahaman yang baru, nolak sifat-sifat Allah, tidak percaya takdir. Pokoknya sifat Allah tidak ada, ditolak semuanya. Lalu dikembangkan sampai ke zaman Bishr Al-Mirrisi, Ibnu Abi Duat. Lalu dikembangkan, diterjemahkan kitab-kitab filsafat semuanya, baru menyebar kemana-mana. Jadi filsafat tidak ada di zaman dulu, ya, nggak ada, nggak diamalkan. Kalaupun ada, tidak ada masuk di dalam Islam. Baru diserapkan ke dalam Islam di zaman ini. Sampai orang Islam pun ikut-ikutan masuk belajar ke situ. Akhirnya ada yang tidak balik, sota masuk di dalam, sutar balik-balik, menyelam, tenggelam langsung. Ya, ada yang masih kuat bisa balik, seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau masuk ke dalam filsafat, tapi dia masih bisa keluar lagi. Ada yang masuk ke dalam, dia sudah bisa keluar. Seperti siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad. Nah, jadi kita disuruh untuk apa? Berpegang sama sunnah. Jadi tidak boleh, jangan ragu. Sudah konsep kita Quran, hadis, sunnah, dan juga amalan sahabat, pemahaman sahabat. Itulah yang disebut dengan paham dan manhaj salaf. Paham dan manhaj salaf. Jadi nasihat tentang masalah ini, pokoknya jangan keluar dari situ. Pokoknya tanya saja. Ini sahabat tahu tidak? Ngamalin tidak? Nah, bilang, nanti kalau begitu mikrofon bidah. Jangan fuma begitu ya. Itu orang-orang yang fuma tentang bid'ah itu. Masa ini dibilang bid'ah itu ya? Bid'ah ini kan benda ini tidak ada hubungannya dengan ibadah. Saya misalnya ceramah tanpa ini sah, saya penceramah, cuman supaya bantu kalian dengar lebih jelas saja. Adzan pakai mikrofon ya. Jadi jangan pikiran kampung-kampung ya. Antara tahu. Jadi kalau belajar, paham dulu betul bid'ah itu apa. Bid'ah itu dikatakan apa? Yaitu kalimat yang mukhtara'ah tudahi syariah. Mukhtara'ah tudahi syariah. Perkataan, perbuatan atau ibarat yang menyerupai syariat. Makanya menyerupai apa? Jadi bahasanya syariat. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi bukan ini bukan syariat ini.
Ini nggak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, ya, wajib atau makruh. Ini nggak ada di sini. Anda cara pakai ini pun tetap sah, gitu ya. Jadi dia adalah ibarat ungkapan perbuatan yang menyerupai syariat, yang tujuannya adalah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalagha fid-din. Yang ketika kita melakukannya memang kita berlebih-lebihan. Maksudnya bermaksud ini itu adalah ibadah. Kalau ini bukan niatnya ibadah, ya. Pakai HP ini bukan bid'ah ibadah maksudnya, ya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan hukum agama. Kecuali kalau pakai HP nonton yang haram misalnya, nah, itu haram jadinya. Tapi bukan HP-nya yang haram. Sama kayak beli pisau itu halal beli. Yang haram kalau ente pakai buat tusuk orang, ya. Jadi bukan karena bendanya. Ini adalah sarana semuanya. Itu bid'ah. Nabi mengatakan, ketika tadi kita disuruh untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah, kemudian amalan sahabat, Nabi bilang apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati jangan sampai melakukan perkara-perkara baru. Fil al-umur, apa itu umur? Agama, urusan agama ini, urusan syariat. Jadi bukan untuk urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan ente berkreasi, tapi kalau untuk urusan agama tidak boleh kreasi. Jadi untuk urusan agama itu yang tidak boleh. Al-umur ini sama dengan hadis Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami. Maksudnya apa? Urusan agama, bukan urusan dunia, urusan agama, perkara agama. Jadi ya itu saja nasihat saya. Insya Allah singkat saja. Kuncinya memang Nabi sudah bilang, itu saja, tidak ada yang lain. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda, kembali kepada Allah dan Rasulnya, atau Al-Quran dan hadis yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita belajar itu harus sabar, nggak boleh terburu-buru. Jadi jangan kita punya pemikiran atau punya pendirian pokoknya mau dapat instan gitu. Belajar itu memang harus sabar. Tidak boleh hari ini langsung mau pengen paham semua, ingin menguasai semua. Belajar ilmu agama itu butuh kesabaran. Kalau para ulama dahulu, mereka sampai berbulan-bulan cuma cari satu hadis saja. Sampai berjalan jauh, sampai lapar-lapar, capek, habiskan harta. Mereka cari ilmu agama, belajar, ingin mengenal kebenaran. Kita ini duduk manis, ya, datang kadang-kadang lewat video, lewat tulisan, gampang. Makanya Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang ke kita. Ilmu itu didatangi. Jadi belajar ilmu dengan intens, rutin, itu melatih karakter kita, pendirian kita. Sabar tidak. Kalau belajar ilmu agama saja kita tidak sabar, bagaimana nanti dengan urusan-urusan yang lain? Karena dengan ilmu ini tambah membuat kita jadi baik, menjadi akhlak mulia, ibadah lebih bagus, lebih dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, lebih bisa membedakan yang hak dengan yang batil, sunnah dengan bid'ah, tauhid dan syirik. Dengan itu makanya terus belajar, sabar. Ya, para ulama dengan waktu yang panjang mereka bersabar belajar. Kata Ubaid, ada seorang ulama, saya nukilkan di sini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau pernah mengatakan ketika para ulama, teman-teman sahabat beliau sedang bahas tentang hadis, beliau mengatakan kuntu akhruju minal baiti qabla al-ghadati fala arji'u ila al-atama fala arji' illa ila al-atama. Kata beliau, dulu saya keluar dari rumah untuk belajar ilmu agama, saya tidak balik kecuali sudah malam. Dari pagi sampai malam belajar apa? Agama, cari ilmu. Itu seorang ulama, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia seorang ulama yang satu masa dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di kota Basra dulu dia tinggal. Jadi untuk belajar itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Semoga kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menimba ilmu dan mendalami ilmu agama kita ini, supaya kita semakin kuat, semakin baik, dan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.